Halo para orang-orang pecandu oksigen, gimana kabarnya? Semoga internet kalian masih lancar dan semoga internet kalian masih lebih dari 10 MB. Berjumpa kembali di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul CZ 2020. Filmnya sendiri dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh guru SD saya pada zaman dulu yang bernama Ishak Florentin. Oke, gak usah lama-lama ngocehnya. Bagi kalian yang kepo dengan film ini, mending tonton video ini sampai habis. Mending intro dulu seluruh dan let's start ke alurnya. Dino iki mucur tenan, aku ngamen nang jero bis-bisan. Penumpang emang gak tenang, supire galugalan, aku tipe cempalean. Cerita diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Richard atau bisa dipanggil Nero. Tapi karena di filmnya sering dipanggil Nero, kita akan manggil Nero aja ya lur. Di sini Nero sedang bermain Mobile Legends di laptopnya. Tiba-tiba ia ditembak bius oleh orang yang belum dikenal, tapi nanti kalian akan tahu. Karena Nero ditembak bius, alhasil Nero pun pingsan. Setelah Nero siuman, tiba-tiba ia ditelepon oleh orang yang enggak dikenal oleh Nero. Saat orang enggak dikenal ini memanggil si Richard dengan nama panggilan Nero, si Nero pun kaget. Dan ternyata orang yang menelpon Nero ini tahu dari masa lalunya Nero. Kemudian saat Nero mengecek ke kamarnya si Taylor sendiri adalah anaknya si Nero ya. Saat mengecek dan ternyata Taylor tidak ada di kamarnya. Rupa-rupanya Taylor diculik oleh orang yang enggak dikenal tersebut. Setelah itu Nero pun diberi pekerjaan oleh orang yang enggak dikenal tersebut. Jika pekerjaannya selesai, maka Taylor akan dibebaskan oleh orang misterius tersebut. Dan jika Nero menolak pekerjaan tersebut, maka Taylor akan mati karena ia disekap di kamar yang berisi gas karbon monoksida. Setelah Nero mendengarkan perkataan itu, Nero pun mau demi sang anaknya. Lalu orang misterius itu memberitahu kalau ada paket di garasi rumahnya Nero. Nero pun pergi ke garasi itu dan ternyata di dalam paket itu atau kotak itu berisi senjata dan rompi anti peluru. Di rompi tersebut juga dilengkapi dengan mikrokamera. Bertujuan untuk saat Nero melaksanakan pekerjaannya, si orang misterius itu bisa melihat saat Nero sedang melakukan pekerjaannya. Di sana Nero juga diberi mobil anti peluru untuk menjalankan pekerjaannya. Ya, dari kesimpulan cerita di sini kalau si Nero itu diberikan pekerjaan bukan sebagai kuli bangunan ataupun OP warnet ya, melainkan tugasnya itu ada kaitannya dengan hal menembak ataupun membunuh. Oke, lanjut. Setelah itu kita diperlihatkan wajah orang misterius itu yang dari tadi menelpon si Nero. Orang misterius itu bernama Masamu Lascano. Karena Nero udah sampai di tempat tujuan, Masamu pun menyuruh Nero untuk membunuh orang-orang yang ada di dalam restoran tersebut. Namun awalnya Nero menolak perintah itu karena takutnya membunuh orang yang tidak bersalah. Lalu Masamu pun menjawab, ini demi keselamatan putra Anda. Dan Masamu juga memberitahu kalau di dalam restoran tersebut tidak ada orang suci ataupun orang yang selalu sholat 5 wajib. Melainkan orang-orang tersebut adalah penjahat dan bandit. Setelah Nero mendengarkan perkataan itu, Nero pun berangkat ke restoran itu. Karena Nero pandai bermain Mobile Legends, sehingga Nero pun berhasil membunuh para bandit-bandit itu yang berjumlah puluhan. Karena Nero berhasil melaksanakan tugasnya dari Masamu, Nero pun diberi waktu untuk berbicara dengan Taylor. Setelah selesai berbicaranya, Nero pun diberi tugas kedua oleh Masamu. Setelah Nero sampai ke tempat tujuan yang kedua, dan ternyata tempat itu adalah tempat klub malam. Kemudian Masamu menyuruh Nero untuk membunuh orang yang bernama Eleazar Machado. Masamu juga memberitahu kalau Eleazar berada di lantai 3, tepatnya di ruangan VIP. Setelah Nero mendengarkan perkataan itu, Nero pun berangkat untuk membunuh Eleazar Machado. Di sana Nero juga berhadapan dengan orang-orang penjaga di klub malam tersebut. Seperti saya bilang tadi, karena Nero pandai bermain Mobile Legends,
sehingga Nero pun berhasil mengalahkan orang-orang penjaga tersebut dengan sangat mudah. Di sisi lain, Masamune dan para anggotanya menyaksikan Nero yang sedang menghadapi para penjaga di klub malam tersebut. Setelah Nero sampai di ruangan VIP, Nero pun membunuh Eleazar di bagian kepalanya sehingga headshot. Seperti tadi, setelah Nero berhasil melaksanakan tugasnya, Nero diberi waktu untuk berbicara kepada Tyler atau sang putranya. Di sini kita diberitahu kalau ternyata dulunya Richard atau Nero itu berdinas di intelijen sebagai mata-mata. Makanya dari tadi si Nero dalam hal nembak-menembak maupun bertarung jago kali. Dan panggilan Nero itu ternyata panggilannya sejak zaman dulu pas dia masih menjadi dinas intelijen. Namun saat Nero masih menjadi dinas intelijen, saat melakukan tugasnya, ia dikhianati dan dibongkar samarannya kepada penjahat. Alhasil penjahat tersebut tahu tempat tinggalnya si Nero. Kemudian penjahat tersebut menculik istrinya si Nero dan dibunuhlah istrinya si Nero oleh penjahat tersebut. Sumpah di sini saya bingung banget kenapa ceritanya kayak ada yang kurang gitu. Ceritanya itu kayak ada yang kelewatan gitu. Bagi kalian yang tahu tentang alur sebelumnya film CZ ini atau ada judul film yang ada kaitannya dengan alur film CZ 2020 ini, komen aja di bawah ya lur. Oke, lanjut. Karena penjahat yang membunuh istrinya si Nero itu berhasil dibunuh oleh si Nero, alhasil Nero disuruh untuk pensiun sebagai dinas intelijen dan dipindahkan ke Meksiko agar hidup Nero aman tentram. Sedangkan Masamune bertujuan menculik putranya Nero atau si Tyler agar Nero mau bekerja sama dengan Masamune dan dipekerjakan untuk membunuh musuh Masamune yang bernama Omar Kefes dan para kartelnya. Oke, dari sini paham ya? Oke, lanjut. Minum dulu biar enggak haus bandel. Oke, lanjut. Di sisi lain, Tyler berusaha untuk mencopot ikatannya itu, sedangkan Nero sedang di perjalanan untuk pergi ke markas Omar Kefes. Berkat usahanya, akhirnya Tyler berhasil mencopot ikatannya itu. Kemudian Tyler ingin membuka pintu garasi itu dengan cara menjubil menggunakan kayu. Di sisi lain, ternyata Nero udah sampai di tempat Omar Kefes dan terjadilah perang Nero dengan para anggotanya Omar Kefes yang berjumlah puluhan lebih. Di pertengahan peperangan, Omar berhasil melumpuhkan Nero menggunakan pistolnya. Karena Nero kalah, alhasil para anggotanya Masamune turun tangan untuk menghadapi para anggotanya Omar Kefes dan Omar Kefes. Di sisi lain, Nero sedang dihajar oleh anggotanya Omar Kefes dan tiba-tiba Omar datang. Nero mengatakan kalau ia cuma disuruh untuk membunuh Omar Kefes dan para kartelnya. Di sini Nero juga belum mengetahui siapa yang menyuruhnya. Namun saat Nero mengatakan kalau yang menyuruhnya itu berbicara soal kepercayaan, sehingga Omar Kefes pun mengatakan kalau yang menyuruh Nero itu ialah Masamune Lascano. Saat Nero bertanya di mana ia tinggal, kemudian Omar menjawab kalau dia di Meksiko, maka tempat tinggalnya di tepi pantai. Karena Nero berniat jahat kepada Omar, sehingga Omar pun ingin menembak Nero. Namun saat mau menembak, tiba-tiba para anggotanya Masamune datang, sehingga Omar beralih perhatian dan di saat itulah kesempatan Nero untuk melawan para anggotanya Omar dan Omar. Sumpah di sini keren abis. Nero dengan tangan terikat bisa mengalahkan mereka bertiga. Gak sia-sia saya mengajarin bela diri kepada Nero. Setelah Nero berhasil menghabisi mereka bertiga, Nero pun pergi ke rumah Omar bertujuan untuk mengambil kunci mobil dan laptopnya. Setelah itu Nero pun ingin OTW ke rumah Masamune untuk menjemput Tyler. Di sisi lain, Donovan pergi ke garasi bertujuan untuk membunuh atau alias mengirim gas karbon monoksida ke dalam mobil yang di dalamnya ada Tyler. Namun saat mengeceknya, ternyata di dalam mobil tersebut tidak ada Tyler, sehingga Donovan pun marah dan memfitnah Nero kalau Nero lah yang melakukan ini. Di sisi lain, Nero berhasil sampai di tempat tinggalnya Masamune. Sebelum Nero masuk ke dalam, Nero menghacking dulu CCTV-nya sehingga CCTV-nya mati. Setelah itu, Nero pun masuk ke dalam rumahnya Masamune. Di sisi lain, Donovan memberitahu kepada Masamune kalau Tyler hilang ulahnya si Nero. Namun Masamune malah mengatakan kalau Tyler hilang bukan ulahnya si Nero, melainkan ini ulahnya Masamune.
Masamu menyembunyikan Tyler di tempat yang aman. Tiba-tiba Nero datang dan menodongkan pistol kepada Donovan. Di sini Nero mengatakan kalau dulunya yang mengkhianati dia pas saat jadi dinas intelijen adalah Donovan, dan juga yang membunuh istrinya Nero ialah juga Donovan. Kemudian Nero menembak ke kepalanya Donovan, alhasil Donovan pun mati tidak bernyawa. Setelah itu terjadilah peperangan antara Nero dengan anggotanya Donovan. Namun di sini Masamu membantu Nero. Karena Nero aktor utama dan di semua film aktor utama pasti selalu menang, alhasil Nero pun berhasil mengalahkan para anggotanya dari Donovan tersebut. Setelah itu Nero pun dipertemukan Tyler oleh si Masamu. Di scene terakhir Nero dan si Tyler pergi pulang ke rumah dengan menaiki motor Harley. Setelah itu tamat. Ya, cerita yang bikin membogengkan.